Nah, jadi sebaiknya yang panjang doa waktu sujud itu adalah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Silakan sepanjang-panjangnya sujud. Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya. Bagaimana ayatnya panjang, begitulah lama sujudnya. Tapi waktu sholat sendiri. Perkenalkan Ustadz, saya Habibul Rusdi dari Aceh, tepatnya di Subul Salam. Izin Ustadz bertanya, jadi ini mengenai sholat sujud terakhir itu saya pernah dengar kalau doa yang kita bisa berdoa di sujud terakhir, tapi di salah satu video di TikTok dibilang kita harus mengikuti imam saat berjamaah. Itu bagaimana Ustadz tanggapannya? Terima kasih Ustadz. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika bersujud itu. Maka hadis ini umum. Tidak ada menyebut sholat sunat atau sholat wajib. Ketika kita sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Sebaiknya ketika kita sedang sujud, ketika bersama dengan imam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kebetulan kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sujudnya lama sekali. Itu kalau saya hitung pelan, itu tasbihnya 10 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai 3, kita bisa tambah dengan doa kita yang lain. Kalau kita bisa bahasa Arab, diucapkan dengan bahasa Arab. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiba, Allahumma najjihni, Allahumma ja'al hadhihi tijarah tijaratan lan tabur, boleh. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, jangan dilafazkan di mulut, pakai bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Banjar, cukup di dalam hati saja. Dan kalau kita sholat berjamaah, imamnya tidak terlalu lama sujud, kita jangan lama-lama sujud, menimbulkan fitnah. Walaupun secara fikih tidak batal. Batal itu kalau kita tinggal 2 rukun. Imam ruku, kita masih juga berdiri. Imam sujud, kita masih juga berdiri. Itu batal iktidaknya. Sholatnya tidak batal, iktidaknya. Iktidak itu mengikut imamnya batal. Kalau tinggal 2 rukun. Jadi kalau antum sujud, sampai imam hampir salam baru antum bangkit, sholat antum sah, berjamaah antum pun sah, tapi menimbulkan fitnah. Silap-silap berhenti, orang sebelah sangkanya mati dalam sujud. Nah, jadi sebaiknya yang panjang doa waktu sujud itu adalah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Silakan sepanjang-panjangnya sujud. Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya. Bagaimana ayatnya panjang, begitulah lama sujudnya. Tapi waktu sholat sendiri. Begitu keterangan tentang kapan kita berdoa dan dalil berdoa, apa yang kita panjatkan dan bagaimana hukum fikihnya. Demikian Bang Alfred. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kebetulan saya kan ibu rumah tangga, full time mom ya, di rumah aja gitu. Dulunya bekerja Ustadz. Jadi saya akhir-akhir ini sering ngerasa burn out gitu Ustadz. Ini merupakan suatu musibah lah bagi saya. Saya anggap ini kayak musibah, kayak cobaan gitu ya. Kayak bosan gitu di rumah. Yang dulunya kerja ngobrol sama teman gitu. Jadi mohon tipsnya Ustadz, bagi kami ini seorang ibu rumah tangga, apa gitu supaya tetap kuat, tegar gitu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang sangat membosankan bagi kita itu adalah rumah yang diimpi-impikan ratusan ribu saudara kita yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jakarta. Saya kemarin di airport, tiba-tiba muncul di beranda YouTube, manusia, ada kampung ternyata di bawah kolong. Jadi ini seperti flyover. Di bawah kolong ini ternyata ada kampung. Ada sekolahnya, ada rumahnya, ada kamarnya, ada masyarakatnya di dalam. Jadi yang bosan di rumah, kumpulkan semua jamaah yang bosan di rumah,
silakan datang ke Jakarta untuk mengunjungi kampung ini. Saya seumur-umur belum pernah melihat itu di Jakarta. Saya baru ketemu di YouTube. Rumah yang sangat membosankan bagi kita, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita. Suami yang membosankan bagi ibu, bosan kali aku udah nengok muka lakiku ini Pak Ustadz. Itu adalah yang dirindukan oleh para jomblo yang belum ketemu jodoh sampai sekarang. Anak yang paling membosankan bagi ibu, bapak yang bosan dengan anak ini nangis terus. Bahkan ada seorang bapak membunuh anaknya karena nangis terus. Ibu memukul anaknya pakai gayung, mati gara-gara nangis terus. Membosankan anak ini. Itulah anak yang dirindukan orang sampai pergi ke Singapura bayar 300 juta untuk bayi tabung. Jadi hidup orang yang membosankan, cobalah kata Nabi jurusnya unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang di bawah. Itu akan membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Makanya saya untuk menjaga rasa saya ceramah dengan gubernur, saya ceramah di masjid yang besar, tapi juga saya ceramah di hutan. Saya berangkat dari Pekanbaru makan siang, sampai dalam hutan jam 2 malam baru makan. Berlumpur, berhujan, seminggu sakit. Kena pacat, kena lintah. Jadi, kenapa kita perlu bersusah-susah? Supaya kita menghargai senang. Kenapa Allah kasih kita sakit? Supaya kita menghargai sehat. Kenapa Allah buat kita berpisah? Supaya kita menghargai keberadaan, persahabatan, persaudaraan. Kenapa Allah buat orang-orang tersayang kita itu mati, meninggal? Supaya kita menghargai hidup. Jadi bagi yang bosan, itu memang kerjaan setan. Setan membuat kita ini bosan dengan nikmat Allah. Padahal sholat kita ini belum bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpul semua sholat kita dari sejak akil balik sampai sekarang. Dikumpulkan sholat saya, zikir saya, ceramah saya, untuk menebus satu nikmat biji mata saya ini. Belum dapat menebus. Jadi kalau ada orang bosan dengan hidup, itu kufur sekali. Na'udzubillah. Maka perlu kita keluar rumah, ke rumah tetangga, melihat yang lebih rendah. Jangan ke tempat orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kita menjadi lebih kufur. Jangan ke rumah orang, kalau kita lihat rumahnya, kita jadi lebih kufur. Tapi carilah orang yang kalau kita berteman dengan dia, kita menjadi lebih bersyukur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.